Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video pembelajaran yang berjudul tentang konsep pemanasan dan dampaknya. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan perubahan iklim yang terjadi secara global. Proses terjadinya pemanasan global itu melibatkan beberapa faktor alami dan manusia. Berikut ini ialah penjelasan mengenai beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Yang pertama itu ada emisi gas rumah kaca, yang kedua ada penipisan lapisan ozon, yang ketiga ada perubahan penggunaan lahan, yang keempat ada perubahan industri dan pertanian, dan yang kelima itu ada peningkatan suhu permukaan. Pemanasan global atau global warming adalah salah satu keadaan yang terjadi di bumi yang menunjukkan adanya kenaikan suhu rata-rata baik yang terjadi di udara ataupun atmosfer, daratan maupun lautan. Gas karbon dioksida dan karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kebakaran yang berbasis fosil, pabrik pengelolaan batu bara, pabrik pembangkit listrik, dan kebakaran hutan. Sedangkan gas metan yang dihasilkan dari penggunaan obat-obatan pembasmi serangga dan bahkan kimia pertanian, termasuk bermacam-macam pupuk secara berlebihan. Yang berikut ada proses terjadinya pemanasan global. Menurut perkiraan para ahli astronomi temperatur di pusat matahari mencapai 14 juta Celcius di permukaan matahari, yang jauh lebih dingin yaitu sekitar 5000 Celcius, tetapi suhu ini sudah sangat panas bagi ukuran panas yang ada di bumi. Radiasi matahari yang merupakan radiasi gelombang pendek meliputi sinar kosmos, sinar X, dan sinar ultraviolet. Faktor penyebab pemanasan global. Faktor kegiatan manusia yang pertama kegiatan pertanian yaitu budidaya tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, dan yang kedua kegiatan industri atau pabrik yang menggunakan bahan bakar minyak, dan yang ketiga itu kegiatan industri atau pabrik yang melakukan proses pendinginan dalam kegiatan produksinya, dan yang keempat kegiatan manusia menggunakan berbagai kendaraan baik di darat, laut, dan di udara, dan yang terakhir itu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Bencana alam terbagi menjadi 3. Yang pertama, gunung yang biasanya menyemburkan awan panas, debu vulkanik, dan gas yang mengandung karbon dan sulfur. Yang kedua, kebakaran hutan yang terjadi secara alami atau akibat kelalaian manusia. Yang ketiga, kebakaran rumah atau gedung yang terjadi di berbagai tempat, terutama di perkantoran. Baik, yang selanjutnya ada dampak pemanasan global. Perubahan suhu dan iklim. Pemanasan global yang terjadi pada berbagai belahan bumi meningkatnya suhu dan temperatur udara. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Pemanasan global di wilayah kutub menyebabkan mencairnya es dan salju di daerah tersebut. Yang ketiga, kekeringan lahan atau tanah. Pemanasan global di daerah gurun menyebabkan kekeringan pada lahan atau tanah di wilayah tersebut. Selanjutnya, pemusnahan tumbuhan dan penggunaan hewan. Pemanasan global yang menyebabkan banjir dan kekeringan menyebabkan musnahnya tumbuhan dan punahnya hewan. Gangguan terhadap kesehatan manusia. Pemanasan global dapat mengganggu kesehatan manusia yang disebabkan oleh jenis penyakit yang terkait dengan udara atau hawa panas dan dapat menyebabkan kematian. Yang pertama yaitu emisi dari berbagai macam gas yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan manusia bersama dengan uapan air yang naik ke udara dan membentuk rumah kaca di atmosfer. Itu diperlukan guna menghangatkan planet bumi yang berada di peredarannya yang dingin. Yang kedua yaitu bila emisi rumah kaca sudah melewati ukuran normal. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.